mahat itu kosong ya, kalau kosong ayo mahat lagi gitu, seminggu gitu. Termasuk kenangan saya Pak yang berharga sih Pak dengan namanya mahat ini Pak. Jadi intinya sholat fardu ini harus dikerjakan berjamaah, tidak boleh sendiri, harus berjamaah. Setiap sekolah pasti memiliki program kerja dalam rangka penguatan religiusitas dan karakter peserta didiknya. Tidak terkecuali SMA Negeri 1 Lawang. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah hadirnya mahat di SMA Negeri 1 Lawang. Hari ini, saya akan menggali informasi mengenai kegiatan apa saja yang terdapat dalam mahat. Saya akan menemui beberapa lulusan mahat seperti Raffles. Ya, Raffles merupakan siswa kelas 3 yang cukup terkenal karena memiliki catatan-catatan kedisiplinan selama bersekolah di SMAN Negeri 1 Lawang. Selamat siang, Flash. Siang Pak. Sehat, Flash. Alhamdulillah sehat. Flash, akhir-akhir ini kamu dapat berita baik ya dari guru-guru kan? Jadi guru-guru semuanya itu sudah menganggap apa ya? Sudah bilang kalau Raffles sekarang itu berbeda. Kalau dulu kan siapa yang tidak kenal Raffles ya? Iya Pak. Apakah ini merupakan efek atau mungkin apa ya perubahan setelah kamu melakukan mahat? Bisa dibilang begitu nggak, Flash? Mungkin bisa dibilang begitu sih Pak. Gimana perasaanmu ketika ikut mahat dan apa sih respon orang tuamu ketika kamu masuk dalam mahat? Makanya saya awalnya tuh takut dan respon saya ya nggak enak gitu loh Pak, kayak nggak suka Terus? awalnya. Dan apa dari respon orang tua sendiri itu kayak kaget Pak. Saya di mahat, terus juga orang tua saya juga ya udah baik saya di mahat karena untuk mengurangi poin Pak. Nah, Kamu berapa orang, Flash, kemarin ketika di mahat? kemarin itu 8 orang Pak. Siapa aja? Dan kasusnya apa aja ya? Dan kemarin? 8 orang ini campur-campur Pak. Iya, kayak kamu. Ya saya, Terlambat. terus saya terlambat. Ada dari Rasyad anak itu bahasa. bahasa. Itu dia sering terlambat Pak. Terlambat juga Ya, terus dari Valentino Terlambat dari juga. anak IPS 5 itu terlambat. IPS 5, IPS 4 Pak. Valentino itu terlambat. Ada Dava juga. Hoax juga. Dan Abdan ini juga terlambat. Terlambat juga ya. Menurut saya tahunya segitu Pak. Kalau kegiatan mahat, kamu berapa minggu mahat? Saya seminggu saja Pak. Seminggu ya. Kegiatannya selama seminggu itu misal kamu bisa menceritakan nggak apa saja yang dilakukan? Kegiatannya seminggu itu ya wajib yang sholat 5 waktu itu Ya, Pak. Sip. Terus itu ada hafalan Pak, hafalan surat pendek Pak. Nah, dan ada sholat tahajudnya Pak setiap malam itu Pak. Setiap subuh Pak Udin setelah sholat itu menuju ke mahat Pak untuk dites hafalannya dari per anak gitu Pak. Dites hafalannya apakah sudah hafal atau belum. Dari Pak Udin sama Pak Aang itu sebagai pembinanya mahat itu tuh dituntut untuk disiplin Pak. Artinya disiplin di sini tuh disiplin untuk sholat, terus untuk berangkat ke kelas kan meskipun dekat itu tetap disiplin Pak. Jam 6 itu harus sudah siap Pak dan sudah kunci mahatnya itu diserahkan ke Pak Udin. Jadi seperti itu sih Pak. Menurut saya ya di mahat itu menuntut agar kita disiplin untuk sholat 5 waktu itu dan sholat sunnahnya seperti itu Pak dan sholat tahajud ya Pak. Berarti senang ya kemarin ya? Ya seneng Pak dan ternyata mahat itu enak Pak. Senang ya? Seneng Pak, itu kayak rasa kekeluarganya dari anak 8 itu terbentuk Pak. Kayak pertamanya ya cuma kenalan biasa, tapi semakin hari itu semakin enak Pak keluarganya, kayak seperti masak bareng. Suka dukanya selama ikut di mahat, Raffles? Ya sukanya itu ya kayak gimana ya Pak ya, kayak enak aja Pak di mahat itu Pak, rasa keluarganya muncul. Dan ya kayak sedihnya itu kayak aduh biasanya itu jam segini hafalan ya gitu, kayak gimana ya Pak ya, kayak kangen aja gitu Pak sama teman-teman mahat gitu. Seperti itu Pak.
Di tempat terpisah, kita akan menemui Rasyad. Rasyad sendiri merupakan siswa kelas 12 bahasa. Catatan poin Rasyad cukup tinggi perihal kedisiplinan dan kerapihan. Sama halnya dengan Raffles, Rasyad merupakan alumni dari kegiatan Mahat yang kedua di SMA Negeri 1 Lawang. Kalau boleh tahu, kenapa kamu bisa masuk Mahat? Saya itu karena poin saya, Pak. Poin saya itu sudah banyak. Sudah 175 mungkin. Pelanggaran yang sering kamu lakukan apa, Sat? Biasanya, Sat? Telat, mulai dari telat, atribut, sampai rambut ada, Pak. Sepatu juga pernah. Saya mahatnya itu sebenarnya saya 3 minggu mungkin, Pak. Cuman yang di sekolah itu cuma 1 minggu, sisanya di rumah. Di rumah itu ada absennya, sama kegiatannya dengan Mahat di sekolah. Tapi bedanya cuma di rumah. Iya. Absennya seperti apa itu, Rasad? Kalau boleh tahu kan, bagaimana caranya ngecek kamu melakukan itu dan tidaknya itu seperti apa? Jadi kita disuruh pakai aplikasi GPS yang ada waktu dan lokasinya itu, Pak. Iya. Jadi disuruh foto dan di fotonya itu nanti tertera lokasi, jam dan tanggal. Pengalaman kamu ketika di Mahat itu bisa dijelaskan nggak seperti apa kira-kira? Apakah menyenangkan atau justru sebaliknya kurang menyenangkan atau kurang mendapatkan hal yang baik menurutmu? Bagi saya menyenangkan, Pak, menyenangkan. Baik juga efeknya setelah lulus dari Mahat itu ada efeknya juga. Jadi yang bikin menyenangkan itu saya sama teman-teman itu bisa ya kayak makan bareng, terus sama-sama bisa tidur bareng, itu seru, Pak. Habis itu ya semua sama-sama melengkapi di Mahat itu. Jadi mulai dari pagi kita ada sholat tahajud wajib, lanjut dengan sholat jamaah subuh. Setelah sholat jamaah subuh itu ada hafalan, Pak, hafalan surat pendek. Terus setelah itu kita siap-siap untuk sekolah. Sekolah sampai pulang sekolah itu kita ada waktu free, kita buat olahraga, buat nyantai-nyantai, mungkin tidur sebentar sampai maghrib. Nah, maghrib itu ada jamaah, lanjut dengan jamaah maghrib, habis itu mengaji bersama sampai isya. Setelah jamaah isya itu ada belajar bersama kurang lebih 1 jam setelah jamaah isya. Menyenangkan berarti ya di Mahat itu ya? Menyenangkan, Pak. Pengen lagi? Bahkan teman-teman yang lainnya akhir-akhir ini tanya, aduh di Mahat itu kosong nggak? Kalau kosong bisa ayo Mahat lagi gitu. Iya. Seminggu gitu. Setelah ini kalian boleh untuk olahraga ya. Biasanya makan basket ya? Iya. Sama siapa? Abda. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan ke jenengan. Pak Udin juga kan selaku pembina di kegiatan Mahat tersebut, terutama dalam membidangi religiusitas. Jadi sebenarnya apa sih, Pak, yang dilakukan anak-anak ketika proses mengikuti kegiatan Mahat kemarin? Nah, untuk kegiatan di Mahat sendiri itu dimulai sholat tahajud. Jadi jam 3 anak-anak harus bangun melaksanakan sholat tahajud. Nah, setelah itu persiapan untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu ada kegiatan yaitu hafalan. Jadi surat-surat pendek. Jadi mereka akan setor hafalan
semampunya. Jadi kalau ada yang bisa 3 surat, ya 3 surat. Ya minimal kita pakai 3 surat itu. Minimal 3 surat sehari. 3 surat, yang bisa 5 surat ya 5 surat. Setelah itu biasanya ada olahraga pagi sebentar. Nah, setelah itu persiapan untuk sekolah ya. Nah, di jam 6:30 mereka punya kebiasaan juga untuk sholat duha. Wajib ya. Jadi anak mahat wajib sholat duha. Tapi setelah sholat duha mereka ke kelas sekolah ya sampai sore ya. Tapi di siang itu kan ada pembiasaan siang. Mereka juga harus ada pembiasaan siang, yaitu sholat duhur berjamaah. Kemudian sore, pembiasaan sore, sholat asar berjamaah. Jadi intinya sholat fardu ini harus dikerjakan berjamaah, tidak boleh sendiri, harus berjamaah selama di ma'had. Biasanya yang masuk dalam ma'had itu biasanya karena apa ya Pak? Ya ada beberapa hal ya anak itu masuk ma'had. Yang pertama memang ada beberapa catatan ya dalam tatib ya. Ada yang poinnya banyak. Iya, kayak rasat itu Pak. Ya itu akhirnya konsekuensinya ya harus di ma'had. Supaya Pak kita akan membina karakternya, kebiasaannya yang kurang baik menjadi lebih baik. Misalkan suka ada. Jadi kita bergaul dengan anak-anak lebih ya, waktunya lebih. Terus lebih mengetahui karakternya anak-anak. Karena apa? Anak-anak punya karakter masing-masing. Kita juga penanganannya juga masing-masing. Terus yang lebih seneng lagi itu kebersamaannya ya. Jadi di ma'had itu kebersamaannya yang kita tidak bisa temui di mana. Kalau menurut saya misalkan kita kumpul bareng, kita sholat bareng, kita sholat anak-anak itu sholat tahajudnya sama-sama. Kemudian kita makan juga sama-sama bareng gitu. Nah, ada momen kita makan bersama-sama. Itu bisa menumbuhkan rasa persaudaraan. Itu senangnya di situ, Pak. Nah, untuk dukanya ya itu tadi kembali lagi ke karakter anak. Kita menangani, ada yang kita omongi, kita nasihati sekali langsung dilaksanakan. Ada yang 2 kali baru, ada yang berapa kali belum bisa. Ya itu ini ya bentuk seperti itu. ikhtiar kita ya Pak. Ya mungkin ikhtiar kita. Jadi tantangan kita juga. Iya. Di kesempatan yang berbeda, saya mencoba menemui Pak Teddy selaku kepala sekolah. Tentu saja, tujuan saya adalah untuk mengetahui tujuan dari adanya program kegiatan tersebut. Awal dari latar belakang visi sekolah, yaitu ingin mewujudkan insan yang religius, berbudi luhur, itu karena akhlak, ya. Kemudian berprestasi unggul, berbudaya literasi, dan berorientasi global. Dari 2 karakter yang awal, yaitu yang berupa religius sama berbudi luhur, maka muncullah keinginan kami adanya ma'had, karena ma'had itu merupakan suatu kegiatan yang bisa terpantau 24 jam. Nah, akhirnya kita coba, yaitu untuk awal pertama kali ma'had ini, yaitu untuk anak-anak yang punya problem, yang tidak bisa dibantu oleh orang tuanya, mungkin oleh sebagian guru, sehingga coba kita ma'hadkan. Sehingga ma'had itu saya namakan ma'had rehab. Rehabnya yaitu berhubungan dengan attitude, agar punya akhlak yang menuju jauh lebih baik. Kepala arti materi ya, dalam hal menyiapkan mungkin sarana prasarana untuk ma'had. Tetapi yang utama kan bagaimana bisa merubah attitude. Jadi itulah peran guru, peran sekolah, yaitu yang mendidik.
transfer of attitude. Itu yang mendidik. Nah itu memang besar mestinya, tetapi hasilnya akan jauh lebih besar karena menyangkut generasi. Harapan dan outputnya untuk Mahat ini seperti apa menurut Pak Teddy? Harapannya agar kembali lagi anak ini bisa menerapkan visi sekolah, dan visi sekolah satu, biar anak ini lulus dari semuanya religinya nampak. Yang kedua, nampak pula yaitu budi pekertinya harus luhur. Kalau prestasi itu bisa sangat bervariasi, karena bagi saya prestasi itu anak yang kalau yang beragama Islam yang menjalankan 5 waktu sholat dengan baik, tepat, berjamaah, itu suatu prestasi. Anak yang sudah biasa Sabtu Minggu ke gereja, terus dia ikut membangun gerejanya menjadi remaja gereja, itu adalah prestasi. Kalau prestasi yang lain itu bisa sebagai imbas dari prestasi religi.